Hai Sobat ATR BPN, welcome to Kantah Palu Bercerita. Entah ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Halo Sobat ATR BPN, selamat siang dan selamat datang kembali di Kantah Palu Bercerita, podcastnya Kantor Pertanahan Kota Palu. Oke, di episode kali ini saya akan memandu podcast kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Brenda. Oke, untuk podcast kita hari ini saya akan memanggil tamu-tamu istimewa. Pertama tamunya satu dulu ya. Tamu kita pada episode kali ini spesial sekali ya, karena kita kedatangan kepala seksi, salah satu kepala seksi di Kantor Pertanahan Kota Palu. Tidak lain, tidak bukan Bapak Kakan KT kita, Bapak Fahrul SHMAP. Tepuk tangan. Hidup Kakan KT ya. Sip. Oke, selamat siang Bapak, selamat datang di Kantah Palu Bercerita podcast kita hari ini. Oke. Sepertinya cerah sekali Bapak hari ini ya, pakai baju kuning-kuning. Untung hari ini tidak hujan Pak ya. Betul, sudah masuk konsep di hari Jumat. Persiapan mantap, podcast. Oke. Episode kita hari ini sangat menarik ya. Ini karena tema podcast kita ini salah satu program dari seksi 4 atau seksi pengadaan tanah dan pengembangan. Salah satu programnya Pak Fahrul juga ya, yaitu tentang konsolidasi tanah. Seperti tadi sebutannya Pak Fahrul ya, Pak Kakan KT. Jadi topik kita hari ini sangat menarik tentang konsolidasi tanah. Pak, boleh saya tanya-tanya sedikit lah. Saya ingin tahu sebenarnya konsep atau apa sih sebenarnya konsolidasi tanah itu? Mungkin kita mulai dari situ ya kali Pak. Baik, jadi konsolidasi tanah itu salah satu memang kegiatan yang ada di kementerian kita. Itu sudah berlangsung, kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri ya, sudah berlangsung dari tahun 80-an. Ada di sini, itu sudah di Kota Palu, sudah tahun 80-an, ada di 2 kelurahan. Kalau nggak salah ya, ada di 2 kelurahan. Dan konsep kegiatan KT ini ya dalam rangka penataan, pemanfaatan untuk tanah yang belum tertata. Itu sih tujuan dari konsep konsolidasi ya, Pak, tanah ya, tersebut. Ya. Oke, kalau begitu tahun lalu ya. Jadi KT ini tuh kira-kira Pak diinisiasinya tuh di Palu ini kapan? Oke, baik, jelaskan ya bagaimana runtutan kenapa ada kegiatan konsolidasi tanah ada di Kota Palu. Jadi itu berawal dari gempa 2018 yang ada di Kota Palu tahun 2018 ya. Tahun 2019 Pak Wali Kota sebelumnya itu, begitupun juga provinsi meminta salah satu kegiatan dalam rangka pengadaan tanah. Karena kita itu dalam rangka pembangunan, pemerintah pusat atau PUPR ya, itu tidak dalam rangka pengadaan tanahnya. Artinya pemerintah kota minta bagaimana cara kita dari kementerian untuk bisa membantu dalam rangka pengadaan tanahnya. Salah satu konsepnya itu yaitu KT. Di sini kita menyelesaikan persoalan terhadap tanah. Di sini kita dapat menyediakan tanah dalam rangka pembangunan huntap. Jadi berawal dari tahun 2019, kemudian 2020 itu juga disusul lah surat-surat itu untuk konsolidasi tanah itu bisa tersedia, bisa ada di Kota Palu. 2020 salah satu kegiatan konsolidasi tanah itu adanya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Kebetulan saya juga di Kabupaten Toli-Toli waktu itu kegiatannya masih ada di Dirjen Penataan Pertanahan yang mungkin Ibu Brenda, tempatnya Ibu Brenda. Kemudian di tahun 2021 itu sudah beralih ke pengadaan tanah dan pengembangan. Tahun 2021 tepatnya itu pertengahan tahun, dikucurkanlah anggaran untuk perencanaan konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah. Jadi ini 2 kegiatan konsolidasi tanah itu, 2 kegiatan ini adanya di kementerian kita. Perencanaan pelaksanaannya itu ada perencanaan kegiatan konsolidasi tanah adanya di Kanwil. Waktu itu ya teman kita almarhum Fitsal Tasyabe
kebetulan di awal dalam rangka untuk menjalankan kegiatan tersebut, karena kami waktu itu di Toli-Toli sudah melaksanakan mungkin tahapan-tahapan itu, ya kami sharing-sharing terhadap bagaimana sih tata cara pekerjaan terkait dengan perencanaan itu. Kemudian akhirnya karena kegiatan konsolidasi tanah ada di Kota Palu, ya salah satu sebenarnya tujuannya ini adanya di Kelurahan Petobo. Dan memang awalnya itu dari 2019 surat dari wali kota itu menunjuk Kelurahan Petobo, tempatnya yang belum diketahui. Akhirnya 2021 dengan kegiatan tersebut kita masuk ke Kelurahan Petobo, didapatlah penlok, direncanakanlah penlok itu di area 800 meter ke area X Kabupaten Sigi. Seperti Petobo itu ya, di perbatasan karena Pak iya, ya. Iya, betul. Petobo ini Ini masih sendiri, panjang ya? Oh, masih panjang Pak. Panjang. Aduh, mungkin kita sambung aja ya Pak. Oke. Oke, biar nanti lebih ini lagi karena sebentar ada bagian yang Bapak cerita-cerita lagi. Siap. Oke, Kelurahan Petobo ya tadi ya, berarti Betul. konsolidasi tanah di Kota Palu ini kita dapatnya di Kelurahan Petobo. Saya mau tanya Pak, kenapa sih, apa yang menjadikan Petobo ini sebagai tempat yang pas direncanakan memang akan mendapat KT ini? Jadi salah satu ini ya, kenapa harus di Petobo. Petobo ini dalam rangka pembangunan huntap, masyarakat tidak mau keluar dari kelurahan tersebut. Kemudian tanah dalam rangka pembangunan huntap tidak tersedia. Artinya tanah pemerintah kota ya, pemerintah dalam hal ini untuk pembangunan huntap yang diminta oleh masyarakat itu untuk tidak mau keluar dari kelurahan tersebut itu tidak tersedia. Maka konsep konsolidasi tanah ini yang dari 2019 diminta, itulah yang kita jalankan, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya lokasi tersebut sudah tersedia, sudah dilakukan land clearing. Ya mungkin harapan kita bersama terhadap lokasi yang tersedia, alhamdulillah sudah bisa tersedia. Syukurlah. Tentu saja karena kita tahu ya Petobo ini kemarin salah satu lokasi yang terdampak bencana Kota Palu tahun 2018 itu yang paling terdampak dan yang paling parah ya. Apakah ada kaitannya Pak? Maksudnya akhirnya Petobo itu jadi sasaran, kenapa tidak di kelurahan lain? Padahal kan banyak juga ya kelurahan-kelurahan lain mungkin yang banyak terdampak juga. Apakah memang karena X tempat terdampak itu atau bagaimana ini Pak? Jadi itu tadi berawal dari surat dari pemerintah sini ya, pemerintah kota dan provinsi, karena memang waktu itu menunjuk Kelurahan Petobo untuk meminta kegiatan konsolidasi tanah. Itulah yang alhamdulillah udah disahuti ya dengan kementerian melalui Pak Kakanwil kita, waktu itu kepala kantor kita juga meminta untuk pekerjaan ini. Itu sih tujuannya. Saya salah satunya juga tadi bahwa masyarakat itu mau dibangunkan huntap karena masyarakatnya itu kan sudah jadi tugas pemerintah ya, dalam rangka menyediakan rumah kembali, hunian tetap untuk masyarakat pasca bencana. Karena Petobo itu luar biasa ya luasan terhadap likuifaksi gempa kemarin itu seluas 181 hektar lokasi tersebut, kemudian memakan korban kurang lebih 2.000 sampai 3.000-an manusia yang ada di dalamnya waktu itu. Kebetulan saya juga termasuk korban. Ya mungkin itu makanya saya agak-agak tahu juga cerita sedikit terhadap huntap di Petobo ini. Oke. KT ini salah satu program yang tahapannya itu cukup panjang ya. Betul. Kita tahu tentu saja tidak ada program yang jalan mulus. Pasti ada kendala-kendala, hambatan yang membuat pasti para petugas-petugas itu kewalahan. Iya. Kira-kira boleh Bapak sebutkan apa saja kira-kira hambatan, kesulitan yang Bapak temui di lapangan? Jadi saya cerita ya terhadap lokasi tersebut. Lokasi ini 2019 karena untuk dalam rangka pembangunan huntap itu diminta antara Pak Wali Kota dengan Pak Bupati lokasi tersebut agar masuk ke wilayah Kota Palu. Harapannya lokasi tersebut bisa langsung dibangunkan huntap.
karena perpindahan wilayah, tetapi ada hak keperdataan ternyata di atasnya. Apalagi kita tahulah bagaimana kondisi terhadap tanah tersebut, ada de facto, de jure, kemudian ya seperti itulah. Kendala itu yang masuk jadi kendala-kendala kita ya, mungkin HKM kita waktu itu dalam rangka perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah. Salah satunya itu yang mungkin akan kita kenang selalu, teman kita sampai meninggal dunia pada saat melakukan musyawarah bersama warga. Pada saat itu juga beliau meninggal, ya itu ya jadi kayak jadi ini kita bersama. Mungkin harus ada monumen terkait terhadap mungkin kalau kemarin itu kalau tidak salah ada pengajuan bahwa kalau boleh salah satu jalan itu dibuat nama jalan almarhum Fitzgerald Tasiabe. Sebagai bentuk ini ya, perhatian karena bentuk. Di lokasi tersebut juga HKM-nya itu luar biasa. Aturan terkait dengan KT itu diatur di Permen 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah. Kalau kita lihat di per pasalnya itu, di pasal 2 itu kegiatan konsolidasi tanah ini bertujuan untuk penataan kawasan, kemudian penyelesaian konflik pertanahan, kemudian untuk relokasi. Artinya banyak konsolidasi tanah ini yang sudah kita laksanakan. Itu ya konsolidasi tanah yang seperti biasa ya, saya agak flat. Ini hampir aturan-aturan yang ada di dalam itu, di Permen 12 itu ada di Kelurahan Petobo ini yang sudah kita laksanakan ini. Jadi memang tantangannya luar biasa, tetapi berkat kita semua, teman-teman kantor pertanahan, Kanwil Provinsi, teman-teman Kota Palu, tidak ada kata-kata capek dalam bekerja. Semua kita jalan on the track tanpa ada mungkin ada something di something ya Pak ya. Kemudian peserta konsolidasi tanah, ada ketua perhimpunan yang sudah dibentuk di situ yang memfasilitasi untuk kita dengan peserta, bagaimana kita komunikasinya enak, komunikasinya lancar. Alhamdulillah ya sampai dengan hari ini sudah kita bisa katakan ya sukses lah, karena kita sudah kemarin laksanakan pembagian sertifikat. Oke, kita bisa katakan semuanya sukses tentu saja karena ada dukungan dari pemerintah setempat. Tentu saja juga tidak lepas dari adanya dukungan partisipasi aktif dari warga setempat, warga Petobo. Nah, pada kesempatan ini Sobat ATR BPN, Kanta Palu Bercerita juga mengundang salah satu dari warga Kelurahan Petobo yang menjadi peserta atau penerima program dari KT ini. Baik, saya panggilkan Bapak Gamarudin, warga Kelurahan Petobo. Oke, selamat siang Bapak Gamarudin ya, Bapak dari Kelurahan Petobo ya. Bapak, bagaimana kabarnya nih? Mungkin pertama saya tanya-tanya kabar dulu kali ya. Alhamdulillah sehat. Berkat sertifikat sudah terima jadi semangat. Jadi sehat Pak ya? Oh, jadi sehat. Mantap. Karena sudah dapat sertifikat ya teman-teman. Yang panjang akhirnya. Iya. Akhirnya setelah perjalanan panjang konsolidasi tanah ini akhirnya bisa ya dapat. Kemarin Bapak termasuk salah satu warga yang menerima sertifikat. Kebetulan saya koordinator. Oh, Bapak koordinator. Sama-sama peserta KT dari 365 orang. 365 orang. Mereka mempercayakan saya untuk penyambung bahasa dan penyambung lidah dari BPN ke teman-teman kami supaya tidak miskomunikasi. Atau sebaliknya. Dan begitu juga dari peserta KT ada yang disampaikan kami yang mewakili. Jadi kalau semua datang ke kantor kan. Iya betul. Jadi saya potong sedikit silakan, Pak. Kenalkan ini Bapak. Kalau di kegiatan konsolidasi itu ada satu itu yang perlu kita bentuk itu namanya perhimpunan. Kebetulan Pak Gamar inilah yang ditunjuk oleh peserta sebagai ketua perhimpunan tersebut. Ditunjuk sama warga ya, berarti setempat oke dipercayakan. Berarti Bapak ini salah satu
eh, orang yang apa ya sangat tahu ya tentang KT ini dari awal bagaimana sampai akhirnya. Iya. Tentu kan kalau kita bertanya sama petugasnya atau sama dari BPN-nya sudah ya Pak Fahrul tadi sudah menjelaskan ini bagaimana historinya sampai akhirnya penyerahan. Nah, saya mau dengar nih kalau dari apa ya testimoni mungkin dari Bapak Gamar sendiri, bagaimana sih struggle-nya atau bagaimana perjalanannya Bapak merasakan sendiri ya dari awal sampai terakhir, bagaimana nih perasaannya atau bagaimana tanggapannya? Ya kalau mau dicerita ini satu hari satu malam akan habis cerita ini. Iya. Betul. Dari awal sejak konsolidasi tanah ini punya masih ditangani pihak pemerintah Desa Ngata Baru. Saya 3 bulan berkantor di Desa Ngata Baru mengumpulkan surat-surat sertifikat maupun dari SKPT, SP, AJB, sertifikat itu saya kumpulkan semua, saya kolek karena Pak Bupati waktu pada saat itu masih di wilayah Sigi, jadi diminta ke beliau. Kebetulan saya yang pertama yang bekerja, teman-teman belum menunjuk saya, cuma karena solidaritas saya teman-teman, kebetulan juga banyak rekan-rekan sekerja dulu punya tanah di Petobo, kan saya merasa terpanggil untuk membantu karena juga saya punya tanah di situ, jadi artinya saling membantu. Memang luar biasa perjuangannya dari Pak Bupati sampai kita ada pertemuan dengan DPR Kabupaten Sigi. Nah, kalau luar biasa, saya nggak bisa cerita lagi perjuangan kami dulu. Mereka sebetulnya sudah putus harapan teman-teman karena mereka pikir tanah ini ya sudah 50% lah, 50-50. tapi alhamdulillah pemerintah khususnya Kabupaten Sigi ini masih mengawal hak kami, hak pemilik tanah ini sebagai bagaimana mungkin masih bisa mendapatkan lagi kami punya tanah dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan juga masyarakat Petobo itu kan bagian juga dari kami sebagai masyarakat Palu atau Sulawesi Tengah. Jadi dan itu juga ada saudara-saudara kami di sana juga. Alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang dan tidak mengenal lelah dan sampai di tangan pihak BPN Kota, ternyata kerjasama supportnya dari pihak pemerintah kota itu luar biasa. Dan teman-teman yang khususnya pemilik lahan ini artinya punya kesadaran, punya rasa membagi ya. Memang sesuatu membagi itu indah. Betul Pak. Ya, karena barangkali hanya sekecil tanah yang kita bagikan ke saudara kita yang kena musibah, barangkali itu yang bisa menyelamatkan kita kemudian hari. Betul Pak, iya. Itu yang dasar yang selalu kami ingatkan kepada teman-teman untuk saling membagi karena amal kita sekecil apapun pasti ada balasannya. Pasti Pak. Barangkali itu bisa saya ceritakan panjang ceritanya, cuma singkatnya seperti itu kondisi kami berjuang. Oke, terima kasih banyak ceritanya Pak. Wah, walaupun kita tidak mendengarkan secara detail ya, secara lebih panjang lagi, tetapi sudah sangat menggambarkan bahwa memang tidak mudah dan akhirnya boleh selesai dan boleh sampai diterima oleh masyarakat. Oke, mungkin cerita lagi mungkin ke Pak Fahrul ya. Pak, pasti ada ya kunci sukses lah sampai bisa dapat KT ini boleh selesai ya di awal tahun 2023 ini ya, masih tahun baru nih. KT boleh selesai. Kemarin kayaknya sempat ini ya Pak ya, sudah penyerahan sertifikat secara simbolis. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana itu kemarin penyerahan? Oke, jadi ini satu kegiatan sih sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana sinergitas ya kita pemerintah kemudian peserta sama-sama kita bekerja untuk ini. Itu salah satu kunci sukses. Kemudian mungkin ya
satu kegiatan itu pada saat kita tidak masuk ada sesuatu yang kita inginkan di dalam situ. Jadi kita memang betul-betul bekerja sesuai dengan aturan. Insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan itu kendala-kendala itu selalu ada solusi. Pasti Pak. Pasti Jika pasti dicari ada dengan solusi. Iya pasti. betul. Itu intinya kita bekerja dengan ikhlas, kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada, komunikasi lancar, komunikasi enak, ya pasti akan akan sampai ke tujuan. Nah, seperti itu. Ya jadi mungkin sedikit sukses story terhadap kegiatan konsolidasi tanah yang dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini, kemudian masuk di 2023. Ya. Nah, itu kemarin alhamdulillah tanggal 9 Februari itu juga salah satu catatan ya sejarah untuk kegiatan penyerahan sertifikat oleh Pak Wali Kota yang diterima oleh secara simbolis 20 peserta waktu itu sudah diserahkan. Kemudian selanjutnya sebanyak 365 peserta konsolidasi tanah yang masuk dari target kita 500 untuk target tahun. 500 Pak ya? Betul. Tapi yang ini cuman 365 itu peserta. Kemudian hunian tetap itu kita sudah masuk dengan pensertifikatan ada 102 bidang. 102 bidang. Kemudian ada 33 PSU hasil dari desain konsolidasi tanah yang di situ sudah keikhlasan masyarakat yang dipotong 25% bahkan ada lebih, bahkan ada keseluruhan. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga bernilai ibadah bagi bermanfaat para peserta ini. Jadi 365 itu akan berlanjut. Mungkin hari ini bisa sudah masyarakat peserta itu ambil langsung di kantor. Kemarin sudah dilakukan. Sudah mulai ada yang ambil ya. Hanya mungkin satu ini Pak Menteri sepertinya atau Ibu Dirjen nanti akan menyerahkan juga sertifikat di Kota Palu. Mungkin akan dilaksanakannya, bisa jadi dilaksanakannya di objek konsolidasi tanah. Begitu ya. Aduh, sangat sangat terharu, sangat bangga sekali bahwa konsolidasi tanah di Kelurahan Petobo ini sudah berhasil, sudah sukses ya, sudah dapat diserahkan dan ditunggu untuk sisanya ya Pak ya, bisa langsung diambil di kantor BPN di Kota Palu di Jalan Kartini, atau bisa juga atau nanti akan diserahkan langsung ya nanti ya, ada juga nanti acara penyerahan langsung oleh Ibu Dirjen ya. Iya, jadi kita menunggu masih menunggu kabar informasi dari kementerian. Oke, mungkin ini tidak terakhir ya, tetapi ini mungkin sebagai penutup dari podcast kita, saya ingin bertanya mungkin kedua-duanya, nanti gantian mungkin menjawabnya. Kira-kira apa harapan dari, mungkin ke Bapak dulu ya, nanti Pak Fahrul terakhir, kita untuk ke Bapak Gamar dulu. Apa harapannya Bapak ke depannya nih terkait selesainya konsolidasi tanah, sudah diterimanya sertifikat, harapannya apa nih ke depannya? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya masalah cukup kompleks. Jadi harapan intinya kami itu hak kami dapatkan, masyarakat Petobo mendapat lahan untuk pembangunan hutan dan kami bisa hidup rukun, karena kita ini kalau bahasa orang utara bilang kita orang ini bersaudara. Sama-sama kita bangun Kota Palu ini, lupakan konflik kemarin. Iya, betul. Kalau namanya tanah pasti ada masalah. Betul tapi sekali. Secara kepala dingin, hati bisa panas. Tapi kepala tetap dingin. Nah, alhamdulillah. Jadi harapan kami itu peserta kami bisa membangun rumah untuk anak cucu kami, hidup rukun dengan masyarakat Petobo, karena itu bagian dari saudara kami. Itu harapan kami yang paling penting. Dan satu lagi, apa yang dijanjikan pemerintah dengan pembangunan jalan aspal, drainase, penerangan listrik, saluran air bersih itu bisa terpenuhi, dan
kami akan apresiasi terhadap pemerintah Kota Palu, khususnya Pak Wali Kota yang sekarang ini begitu support untuk kami bisa mendapatkan hak kami seperti yang disampaikan kemarin. Setiap ketika ada masalah saya dihubungi, insya Allah saya bisa bantu. Nah, itu berarti ada support dari pihak pemerintah Kota, khususnya dari Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota. Selanjutnya mungkin harapan dari Pak Fahrul. Oke. Silakan. Jadi kita tahu bersama ya, kegiatan konsolidasi tanah ini sebenarnya ada 4 kegiatan. Ya. Ada perencanaan. Output dari kegiatan ini yaitu Penlog oleh Pak Wali Kota. Penlog sudah diterbitkan tanggal 17 September 2021. Ada pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah. Pelaksanaan ini output kegiatannya yaitu sertifikat. Sertifikat yang akan tanggal 9 kemarin sudah diserahkan. Kemudian yang ketiga itu pembangunan. Pembangunan, oke. Inilah harapan kita sebenarnya, pembangunan hasil dari desain kita, apa yang sudah kita bicarakan, bagaimana dengan desain terkait dengan pembangunan hunian tetap. Di luar dari situ ada jalan, ada mungkin penerangannya, bagaimana dengan listriknya, kemudian bagaimana air bersihnya. Tetapi itu semua di tahun 2022 kemarin, pada saat kita melaksanakan kegiatan pelaksanaan ini, itu pemerintah kota alhamdulillah sudah sinergi, jalan bersama. Buktinya lokasi tersebut sudah dilakukan land clearing, lokasi untuk pembangunan huntap, bahkan sudah ada 2 perusahaan BUMN yang ada di lokasi tersebut. Sudah bangun direksi kitnya, sudah siap-siap mau lari untuk sudah siap ini ya, sudah siap membangun. Siap membangun, keren-keren. Tinggal tunggu lagi ya, mungkin sekarang ini masih sementara lelang infra dari BPPW. Kemudian di luar dari lokasi tersebut itu kan peserta konsolidasi tanah termasuk Pak Gamar selaku ketua perhimpunan. Di situ juga sudah teranggarkan itu sebenarnya 8,2 M. 8,2 M, anggaran yang cukup besar. Untuk jalan drainase itu sampai pengaspalan. Tahun kemarin masih terpakai 2,6 karena memang di akhir-akhir tahun ini insya Allah sudah dengan drainasenya dan pengaspalannya. Jadi kedepannya apabila ini sudah jalan bersama semua, pembangunannya tadi itu lokasi tersebut akan menjadi lokasi baru yang mungkin dari nilai tanah, sisi nilai tanahnya pasti akan meningkat. Kemudian dari sisi mungkin kehidupan di sananya nanti itu akan di sana kita itu akan ramai. Betul. Ya mungkin itu harapan. Baik. Oh ya silakan. Mungkin ada tambahan. Ini saya sampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Petobo yang terdampak gempa. Jadi jangan khawatir jika bangunan rumah masih ada di lokasi kaplingan kami, khususnya peserta. Tidak usah khawatir. Insya Allah kami juga punya rasa manusia, rasa persaudaraan yang tinggi. Insya Allah begitu huntap sudah selesai, monggo bisa menempati huntap. Kami akan membersihkan lahan yang bekas ditempati. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir, kami datang memeriksa tanah kami yang menempati di kaplingan itu, tidak usah khawatir. Kami tidak akan mengusir. Kami juga manusia punya rasa perasaan. Kami tahu penderitaan masyarakat khususnya Petobo bertahun-tahun tinggal di ukuran rumah 4x5 dengan begitu banyak keluarganya. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir. Sekali lagi kami akan bersabar sampai bahasanya pemilu sudah dapat rumah. Kami silakan dan hak kami bisa kembali sepenuhnya. Barangkali itu himbauan saya ke masyarakat Petobo yang langsung berdampak gempa kemarin. Baik, luar biasa sekali. Podcast kita pada hari ini sungguh menarik karena sungguh spesial karena hadirnya Bapak Gamar di sini. Baik, Sobat ATR BPN, tentu saja program-program yang kita usahakan termasuk konsolidasi tanah ini tujuan utamanya itu tentu untuk meningkatkan kemakmuran dan meningkatkan taraf hidup dengan adanya pemanfaatan tanah dengan yang baik seperti itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat setempat. Baik, Sobat ATR BPN, kita mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Fahrul, Siap. Pak Gamar, boleh meluangkan waktunya bersedia bercerita di podcast kita pada hari ini. Oke. Waktunya kita tutup podcast kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Dadah.